Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan integral Riemann dan teorema Fubini. Nah, teman-teman pengen tahu kan apa perbedaan dari integral Riemann dan teorema Fubini itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Di sini saya mempunyai fungsi f(x,y) sama dengan 3x kuadrat min 8x plus 10 plus y kuadrat dengan batas 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4 dan 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 8. Nah, soal ini akan kita hitung dengan menggunakan integral Riemann dan teorema Fubini. Dari persamaan di atas dapat kita peroleh gambar grafik berikut. Yang pertama, kita hitung menggunakan integral Riemann. Langkah awal yaitu bagi menjadi beberapa partisi. Nah, di sini saya akan membagi menjadi 8 partisi. Dari pembagian menjadi 8 partisi tadi, kita peroleh luas alas tiap partisi adalah 4. Nah, 4 itu dari mana? Kita lihat gambar berikut. Sumbu X dengan batas 0 sampai 4 dan sumbu Y dengan batas 0 sampai 8 kita bagi menjadi 8 partisi, sehingga kita peroleh dari tiap partisi adalah 2 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y, sehingga luas setiap partisi adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Setelah kita tahu luas alas suatu partisi adalah 4, sekarang kita cari tingginya dari tiap-tiap partisi. Tinggi partisi diambil dari titik pusat alas partisi. Nah, partisi yang pertama terletak pada titik 1,1 dan menghasilkan tinggi sama dengan 6. Partisi kedua pada titik 1,3 menghasilkan tinggi 14. Partisi yang ketiga pada titik 1,5 mempunyai tinggi 30. Partisi yang keempat pada titik 1,7 mempunyai tinggi 54. Partisi pada titik 3,1 menghasilkan tinggi 14. Partisi pada titik 3,3 menghasilkan tinggi 22. Partisi pada titik 3,5 sama dengan 38. Dan partisi yang terakhir yaitu pada titik 3,7 akan menghasilkan tinggi 62. Lengkap nih kalau kita udah tahu luas alas partisi dan tinggi dari tiap-tiap partisi. Sekarang kita tinggal hitung luas alas kali tinggi. Nah, 4 dikali dengan tinggi dari masing-masing partisi. Kita peroleh 4 dikali 6 tambah 14 tambah 30 tambah 54 tambah 14 tambah 22 tambah 38 tambah 62. Sehingga kita peroleh 4 dikali 240. Hasil dari 4 kali 240 itu sama dengan 960. Nah, dari penghitungan integral Riemann kita peroleh hasilnya adalah 960. Selanjutnya kita hitung menggunakan teorema Fubini. Dengan rumus integral ganda dengan batas R f(x,y,dA) sama dengan integral dengan batas C sampai D, integral dengan batas A sampai B f(x, y, dx, dy.
yang mana A sama dengan batas bawah dari sumbu X, B adalah batas atas dari sumbu X, C adalah batas bawah dari sumbu Y, dan D adalah batas atas dari sumbu Y. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus menjadi integral dengan batas 0 sampai 8, integral dengan batas 0 sampai 4, 3x kuadrat min 8x plus 10 plus y kuadrat dx dy. Kita hitung satu persatu, yaitu integral dengan batas 0 sampai 4, 3x kuadrat min 8x plus 10 plus y kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 10x plus x y kuadrat dengan batas 0 sampai 4 sama dengan 64 min 64 plus 40 plus 4y kuadrat. Sekarang kita integralkan pada sumbu y. Integral dari 0 sampai 8, 40 plus 4y kuadrat dy sama dengan 40y plus 4 per 3 y pangkat 3 dengan batas 0 sampai 8. Akan kita peroleh hasilnya 320 plus 2048 per 3 sama dengan 1002 per 3. Dengan teorema Fubini kita peroleh hasil 1002 per 3. Nah, terjadi perbedaan kan? Setelah kita hitung menggunakan dua metode tadi, di sini kita peroleh hasil antara penghitungan integral Riemann dan teorema Fubini adalah berbeda. Nah, apa yang menjadi penyebab berbedanya itu? Perbedaan ini terjadi karena pada integral Riemann, dalam mencari volume balok adalah luas alas dikali tinggi. Namun, tinggi yang dipakai di sini adalah titik tengah dari tiap-tiap partisi, tanpa memperhatikan kemiringan atau lengkungan yang terjadi atas suatu kurva. Sedangkan, dalam penghitungan menggunakan teorema Fubini, yang kita hitung adalah balok yang sisi atasnya membentuk kurva, sehingga hasilnya akan berbeda dengan penghitungan integral Riemann. Kesimpulannya, semakin banyaknya partisi pada integral Riemann, maka hasilnya akan semakin mendekati nilai eksaknya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan dari integral Riemann dan teorema Fubini? Semoga apa yang saya tampilkan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.